Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ini sudah pada sarapan semua apa belum? Sudah ya, berarti pelajaran hari ini semangat semua Rek ya, oke? Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita yang dipimpin sama Mas Ari. Monggo, Ari bisa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kita sebelum memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Barakatul Himaya. Ya. Siti Nurbaimah, Ari, Ahmad Nurwira hadir. Cindy, Fatia, Vivi, Nisa, Hanun, Fitria, Cynthia, Diva. Berarti ada semua ini. Apa ada yang nggak masuk? Ada semua. Alhamdulillah. Kita diberi kesehatan untuk pelajaran masuk semua ini ya. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sebelumnya masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Sistem pernafasan ya. Oke. Ada yang masih ingat sistem pernafasan itu apa? Apa sistem itu pernafasan? Apa ayo? Fit. Sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara yang kita hirup dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Ya sih, benar sekali. Jadi ya, itu kan sistem pernapasan itu kita ada kaitannya sama materi hari ini. Ada yang tahu juga salah satu fungsi dari sistem pernapasan apa? Ayo, Cindy. Pengaturan pH darah untuk membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengatur kadar karbon dioksida dalam darah. Sip, benar. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang berkaitan sama yang minggu lalu ya, yaitu kan kemarin kita belajar tentang sistem pernafasan. Nah, materi kali ini Bapak kan ada gambar ini. Nah, ya Bapak minta kalian untuk menyimak video yang setelah ini Bapak mulai ya. Ini kalian simak videonya.
Oke ya, jadi itu beberapa video tadi. Kita itu apa sih itu sistem peredaran darah dan apa itu juga fungsinya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, ada yang tahu dari video tersebut apa tadi dari videonya yang terlihat di benak kalian? Manusia, jantung, darah. Oke. Yang lebih tepat lagi ada yang tahu apa tentang apa? Sistem peredaran darah. Oke, sip, benar sekali ya. Jadi kita di sini akan masuk ke sistem peredaran darah ini. Jadi kita hari ini akan membahas tentang sistem peredaran darah. Oke. Sebelum kita bentar ya. Sebelum kita belajar tentang sistem peredaran darah, nah diharapkan di tujuan pembelajaran hari ini kita peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem peredaran darah manusia. Yang kedua ada peserta didik dapat menyebutkan organ-organ dan fungsi peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita lebih dalam materi sistem peredaran darah ini, Bapak akan membagikan sebuah LKPD yang akan kalian diskusikan sama kelompok kalian. Untuk kelompoknya kalian per bangku ya. Ya. Oke ya, setelah Bapak sudah bagikan LKPD, kira-kira mau berapa menit untuk menyelesaikan bahan diskusinya? 15. Mau 15 menit sudah cukup berarti? Sudah. Oke ya, bisa dimulai bahan diskusinya. Jadi untuk dari LKPD, kalian diskusi bagaimana yang terjadi ketika proses sistem peredaran darah manusia terganggu. Oke? Siap. Langsung aja dimulai ya. Sudah. Jadi gimana? Sudah. Jadi gimana? Oh ya, ya udah, oke. Cynthia gimana? Ada yang susah? Nah, ini nanti kalian tambahin aja di sini, nanti tinggal disamakan. Ini kan ini bagian ini gitu ya. Waktunya sudah habis ya, jadi Bapak minta untuk ada satu kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju? Hanun ya, silakan sama kelompoknya. Bibit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana yang terjadi jika proses sistem peredaran darah manusia terganggu? Nah, menurut kelompok kami, yang terjadi jika proses sistem peredaran darah manusia terganggu, yang pertama, sirkulasi darah tidak lancar, bisa menghambat atau menghalangi aliran darah. Akibatnya, berbagai organ, sel, dan jaringan di tubuh tidak mendapatkan oksigen serta nutrisi yang dibutuhkan. Kondisi ini tentu akan menimbulkan beberapa gejala sebagai dampak dari sirkulasi darah yang buruk. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan. Oke ya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya mengenai yang dipresentasikan? Siapa? Ya, Ima. Kami dari kelompok 2 izin bertanya. Biasanya terjadi karena apa kok bisa sistem peredaran darah itu terganggu? Oke, benar sekali sih. Berarti ini ya juga sama yang Jadi gangguan organ peredaran darah disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti terlalu banyak makan junk food, jarang berolahraga, terus juga bisa karena obesitas atau berat badan yang berlebih. gimana? Ima sudah jelas? Sudah. Oke. Untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, jadi Bapak tambahkan ya. Untuk proses sistem peredaran darah ini memang sangat penting sekali. Jadi ya, kalau misalnya proses sistem peredaran manusia ini terganggu, kalian nanti apa-apa itu menjadi susah. Kayak misalnya ada yang mungkin apa ya, bisa dibilang susah ini sakit, ini sakit, terus makannya juga nggak teratur, jadinya gendut ya. Oke, itu aja dari Bapak. Paham semua? Jadi selanjutnya ini ada pengertian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau yang disebut juga dengan sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah Suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke seluruh sel dan dari sel. Sistem ini sangat penting untuk kelangsungan hidup organisme karena menjamin metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Oke, sip. Diperhatikan lagi ya dengan main HP. Nah, komponen utama sistem peredaran darah, sebutkan itu yang pertama apa ya? Ada jantung. Jantung itu organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, yang kedua, ini Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah. ya, ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama apa? Dibla? Arteri. Arteri membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sip. Yang kedua, Mira. Vena membawa darah yang mengandung karbodioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke, yang ketiga, Vivi.
Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Oke, yang terakhir Hanun, komponen utama sistem peredaran. Darah merupakan cairan yang membawa oksigen, nutrisi, dan zat lain ke seluruh tubuh. Darah juga membawa karbon dioksida dan produk limbah lainnya dari sel ke organ ekskresi. Oke, benar sekali untuk semuanya ya. Nah, yang selanjutnya ada fungsinya. Fungsinya adalah mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Oksigen dan nutrisi diperlukan untuk metabolisme sel. Yang kedua, membawa karbon dioksida dan produk limbah lainnya dari sel ke organ ekskresi. Membawa karbon dioksida dan produk limbah lainnya dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru, ginjal, dan kulit. Yang ketiga, membantu mengatur suhu tubuh. Darah membawa panas dari organ yang menghasilkan panas ke organ yang melepaskannya ke lingkungan. Oke, yang keempat, ada membantu melawan infeksi. Darah mengandung sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Yang kelima, apa? Mengangkut hormon ke seluruh tubuh. Oke. Hormon adalah zat kimia yang membantu mengatur berbagai fungsi tubuh. Nah, beberapa penyakitnya yaitu penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, sama stroke ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya lagi terkait yang setelah kita pelajari semuanya. Bentar ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang kalian nanti jawabnya benar akan mendapatkan uang 50.000 ya. Oke. Jadi saya Bapak bertanya. Langsung semangat semua ini. Oke ya. Jadi nanti sistemnya Bapak akan memberikan satu pertanyaan, lalu kalian acungkan tangan baru bisa menjawab. Jangan langsung dijawab loh ya, harus acungkan tangan dulu. Paham? Oke, siap. Jadi yang pertama, siap-siap ya. Apa yang dirasakan jika bentar ya. Ini kan jawabannya nanti ada beberapa ya, misalnya soal pertama ini jawabannya ada 3. Nah, nanti kalian jawab 1 aja, nanti masih udah. Oke? Oke, jadi ya pokoknya acungkan tangan dulu ya. Oke, yang pertama ada apa yang dirasakan jika pembuluh darah tersumbat? Oke, Fatia, yang pertama ada apa? Nyeri kaki. Oke, benar sekali, dapat 50.000. Yang kedua ada yang tahu apa? Yang keduanya setelah apa namanya nyeri kaki. Oh iya, nyeri kaki ya, itu aja ya. Aduh, Bapak lupa rek, maaf ya. Oke ya, jadi kita masuk ke soal berikutnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan jika peredaran darah tidak lancar? Oke, Fitria, apa yang pertama? Olahraga, banyak minum air. Oh iya, olahraga. Oke, dapat 50.000 ya. Enggak, 1 aja, yang lain belum kebagian. Terus apa lagi yang kedua? Oke, Maya apa? Banyak minum air putih, Pak. Oke, terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Cuma 2. Oh ya wes, berarti wes habis ya. Sudah habis ya. Oh ya wes, berarti nggak dapet.
Wah, ada lagi tahu ya. Berarti yang terakhir ya. Apa ciri-ciri aliran darah tidak lancar? Hanun. Apa Nun? Mudah lelah. Yang terakhir siapa ya? Tak tunjuk wis. Yang terakhir yang sudah itu nggak boleh dapet lagi. Yang kedua, ayo ajukan tangan siapa? Belah, ayo. Mudah rontok Pak rambutnya. Oke, sip. Oke ya. Kalian sudah paham semua tentang materi Bapak yang sampaikan hari ini. Ya, semoga kalian masih diingat terus, bukan karena hanya uangnya yang besar, tapi kalian masih ingat ilmunya. Oke. Oke ya, sebelum kita di akhir pelajaran hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Siapa? Hanun. Hanun mau buat kesimpulan ya. Sistem peredaran darah adalah sistem vital yang perlu dijaga kesehatannya. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir risiko penyakit terkait dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sistem peredaran darah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta membuang sisa proses tubuh. Jaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan darah melalui pola hidup sehat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, jadi kita sudah di penghujung pelajaran. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di pelajaran Bapak hari ini. Terus kita semoga kita diberikan ilmu yang lebih banyak lagi, bisa kalian manfaatkan untuk banyak orang di sana. Amin. Oke ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup pelajaran hari ini berdoa dulu. Dipimpin Mas Ari untuk kelas, silakan. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke ya, sekian pelajaran dari Bapak hari ini.